Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Penelitian Tindakan Kelas Hopkins. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Imawati Khalifah, dan yang kedua ada Mbak Dwi Kurniawati, yang ketiga ada Mbak Arum Nurmalitasari, yang keempat ada Mbak Iko Zasinta, dan yang kelima ada Mbak Farida Yuliana. Ya teman-teman, kita ada 2 subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua ada model penelitian tindakan kelas Hopkins. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Classroom Action Research sejak lama berkembang di negara-negara maju seperti di Inggris, Australia, dan Amerika. Ahli-ahli pendidikan di negara tersebut menaruh perhatian yang cukup besar terhadap PTK. Mengapa demikian? Karena jenis penelitian ini mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat indikator keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ima tadi. Dalam hal ini, M. Zenit pada tahun 1992, seperti yang dikutip oleh Suyanto pada tahun 1997, mengatakan bahwa PTK merupakan bentuk penelitian yang reflektif yang dilakukan oleh guru itu sendiri dan nantinya hasilnya dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan sekolah, dan mengembangkan proses belajar mengajar lainnya. Bentuk reflektif dalam hal ini yaitu nantinya hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bentuk koreksi dan digunakan sebagai perbaikan proses belajar mengajar yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu dalam PTK, guru dapat melakukan penelitiannya sendiri terhadap praktek pembelajaran di kelas. Dalam PTK, guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dari berbagai aspek pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui penelitian tindakan kelas, guru dapat melakukan penelitian terhadap proses dan hasil pembelajaran secara reflektif di kelas, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran di kelas. PTK juga digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Hal ini terjadi karena apabila seseorang melakukan penelitian terhadap kegiatannya sendiri, di kelasnya sendiri, dengan melibatkan siswanya sendiri, melalui tindakan yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi, maka guru akan memperoleh umpan balik yang sistematis mengenai apa saja yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru itu dapat melihat apakah suatu teori pendidikan itu dapat diterapkan di kelasnya atau tidak. Kemudian, apabila suatu teori pendidikan itu tidak dapat diterapkan di kelasnya, melalui PTK ini guru dapat mengadaptasi teori yang ada untuk kepentingan produk atau proses pembelajaran yang lebih efektif. Baik, yang selanjutnya adalah model penelitian tindakan kelas Hopkins. Desain ini berpijak pada desain model PTK pendahulunya, yaitu Kurt Lewin, Keynes, dan MC Tigard. Model Kurt Lewin menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan karena Kurt Lewin adalah yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan atau action research. Komponen pokok dalam penelitian Kurt Lewin ada 4. Yang pertama planning, kemudian acting, yang ketiga observing, dan yang terakhir adalah reflexing. Dilihat dari namanya, maka yang pertama kali dilakukan adalah merencanakan. Setelah direncanakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan. Setelah itu, dilakukan pengamatan terhadap tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan
tindakan kelas menurut Hopkins dalam Arikunto tahun 2008 pada halaman 14. Berikut bagannya. Nah, pada bagan berikut terdapat siklus pertama, yaitu diawali dengan pembuatan perangkat pembelajaran secara kolaboratif dan partisipatif antara guru dengan peneliti. Setelah itu, langkah yang pertama yaitu membuat perencanaan. Nah, dalam perencanaan, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahapan perencanaan yang harus dilakukan oleh peneliti bersama guru yaitu berdiskusi untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan instrumen tes dan non-tes. Setelah melalui tahapan perencanaan, tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Sama seperti kita pembuatan RPP, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Selanjutnya yaitu langkah setelah pelaksanaan adalah observasi. Nah, pada tahapan ini peneliti yang berperan sebagai observer yaitu melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan kinerja guru dengan menggunakan lembar paduan observasi dengan cara memberikan checklist atau memberikan skor pemerolehan pada indikator yang dinilai. Setelah melakukan observasi, maka diberikan refleksi, yaitu untuk membuat rencana perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun refleksi yang dilakukan adalah melihat kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Apabila terdapat kelebihan, maka dipertahankan. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan, maka akan dilaksanakan atau diberikan perbaikan untuk siklus berikutnya. Karena pada dasarnya refleksi merupakan bagian yang paling penting untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu siklus kedua. Siklus kedua sama seperti siklus pertama, yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan memberikan refleksi. Begitu dan seterusnya. Hingga pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan mengkaji aktivitas siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindakan pembelajaran baru pada siklus berikutnya. Selanjutnya, hasil yang telah diperoleh pada siklus yang terakhir dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, penelitian tindakan kelas model Hopkins dibentuk bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas lebih profesional. Mungkin itu yang dapat disampaikan kelompok 6. Apabila dalam menyampaikan kami banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.